Assalamualaikum Soji Lover, kembali lagi di channel kami. Kali ini saya mau membandingkan dua buah sepatu. Yang satu adalah Nike dan yang satunya lagi adalah Thunderblade. Ini kita akan bandingkan seperti apa keunggulannya dan seperti apa kelemahannya, serta mana yang lebih unggul dari kedua tipe sepatu ini ya. Oke, jangan kemana-mana, tonton video saya sampai habis. Check it out. Oke, kita akan bandingkan ya dua buah sepatu ini, karena setelah saya posting yang ini, yang Nike Precision, ternyata banyak orang yang penasaran antara Nike dengan Mizuno itu mana yang lebih bagus gitu kan. Kalau saya mau bandingkan dengan tipe WLZ itu terlalu tinggi ya, terlalu jauh, dan yang mendekati dan sedikit lebih cocok dari segi harga dan kualitas bahan itu ada di tipe Thunderblade ya. Jadi ini kebetulan masih ada Thunderblade 2 warna oranye, jadi akan kita bandingkan. Oke, langsung saja. Untuk perbandingan yang pertama adalah dari segi bahan. Oke, untuk segi bahan antara Nike dan Mizuno itu sedikit berbeda ya. Bedanya di mana? Untuk Mizuno Thunderblade dia lebih banyak bahannya itu didominasi oleh bahan kanvas ya. Untuk bahan kainnya sangat sedikit, dan untuk kain rajutnya dia berbentuk ini ya, diagonal segi 4 ya, kemudian besar-besar. Tapi kalau untuk Nike dia bahannya rajut lembut kecil ya, seperti ini ya, dan didominasi oleh bahan kain ya, hampir semuanya kain ya, tertutup kain, kanvasnya hanya sedikit saja ya, ini hampir semuanya kain. Oke, kemudian untuk segi alas bawah, untuk alas bawahnya kedua sepatu ini kita dari segi samping dulu ya. Untuk alas bawahnya Thunderblade dia lebih tipis sedikit dibandingkan dengan yang Nike. Jadi yang Nike nya itu lebih tebal ya. Yang Nike ini alas bawahnya mirip dengan Momentum kalau di Mizuno ya, dia tinggi ya, tebal, ini sekitar mungkin 7-8 cm, tapi kalau yang Mizuno ini sekitar 5 cm. Kemudian untuk alas bawah yang ini, bagian bawah Nike lebih lembut sedikit, dibandingkan dengan Mizuno. Mizuno dia lebih keras dikit aja. Kemudian untuk desitan dan pakeman kita lihat video berikut. Ya, di sini terlihat ya, yang sangat bunyi sekali itu adalah yang Nike. Jadi yang Nike bunyinya luar biasa desitannya. Namun untuk yang Mizuno dia itu lebih pakem ya. Jadi ibarat rem itu yang Mizuno itu langsung rem cakram ya. Untuk Mizuno itu rem cakram, kalau untuk Nike dia remnya sedikit tronol ya. Jadi kalau dipakai yang Nike itu sedikit walaupun desit tapi nggak langsung set gitu ya. Jadi ada sedikit ada pergeseran sedikit untuk segi pakemnya, tapi kalau Mizuno langsung bener-bener berhenti ya, langsung bener-bener ngerem pakem gitu ya. Itu untuk Mizuno. Tapi untuk dari segi bunyi yang banyak disukai orang itu Nike bunyinya luar biasa, sangat ini ya, bagus ya, suaranya juga dicitannya mantap. Kemudian untuk segi berat kita akan timbang, tapi ini terlalu jauh ya, soalnya saya sisa 42,5, sedangkan yang Mizuno nya itu saya 43 ya. Ini Mizuno saya 43.
Ini kalau ditimbang harusnya lebih berat Mizuno sedikit ya, tapi kalau beratnya sama berarti Nike lebih berat. Kalau secara timbangan tangan Mizuno sama Nike beratan Mizuno. Ini harusnya memang berat Mizuno sedikit ya. Kita akan coba ya, timbang dulu yang Mizuno berapa. Oke, Mizuno Thunderblade size 43 ada di angka 380 ya. Kalau untuk Nike harusnya size 42,5 harusnya di angka 350. Kalau dia 350 berarti beratnya sama, tapi kalau beratnya itu sama 380 berarti berat Nike. Oke, size 42,5 Nike ada di 315. Jadi selisihnya jauh ya, sekitar 70 gram. Kalau misalkan ini sama-sama size 43, beratnya itu dengan Mizuno selisih sekitar 20 gram. Berarti ya lebih berat Mizuno ya. Dia lebih berat Mizuno. Kenapa lebih berat? Kalau dirasa dari tangan dia ada di sisi bagian belakang sini, sisi bagian alas. Kalau ini kan, kalau Nike dia kan full foam ya, ini busa full. Yang bikin berat hanya ini sisi belakang saja ini. Kemudian di sisi depan, ini sisi depan ini bikin berat ini, karena ini karet, kalau ini foam. Cuman kalau Mizuno dia itu semuanya karet. Ini juga karet, ini foam sedikit sekali, sisanya karet. Nah, full flat bagian bawahnya itu karet semua, jadi dia lebih berat ya, lebih berat Mizuno daripada Nike. Mungkin kalau Nike-nya full karet juga atau enggak foamnya cuma sedikit, ini pasti lebih berat. Kemudian untuk segi model, kalau dari segi model pada saat kita nggak pakai ya seperti ini lebih slim Nike itu terlihat lebih slim ya daripada Mizuno Thunderblade. Mizuno-nya dia terlihat lebih gemuk ya, lebih gemuk dan lebih gede. Lebih gede terutama di bagian tengah, bagian sepatu tengah ya. Saat dipakai juga begini ya. Nah, ini waktu kita pakai juga begini, kelihatan lebih slim yang Nike daripada yang Mizuno. Namun modelnya ini untuk Nike tingginya nanggung. Apakah Nike seperti ini dikatakan mid atau bukan? Ini nanggung sekali kalau menurut saya. Kalau menurut saya ini bukan mid ya, tapi nggak bisa juga dikatakan low, karena ya seperti ini gitu kan, nanggung. Apakah dia mid ataukah dia low? Namun ketika kita pakai, mata kaki kita kelihatan. Nah, itu berarti seharusnya masuk ke dalam kategori low gitu kan, karena ini dikatakan mid itu karena yang Nike Precision 3 itu mata kakinya ketutup dan dia terlihat benar-benar mid ya. Tapi kalau untuk yang Precision 4 mata kakinya kelihatan, itu menurut saya ini adalah low ya, bukan yang mid. Kalau ini Mizuno Thunderblade kalau kita pakai benar-benar mata kaki kita ketutup ya. Ya salah satunya untuk melindungi ankle ya dari cedera. Kemudian dari segi kenyamanan saat dipakai. Untuk segi kenyamanan saat dipakai ya, kita udah pakai seperti ini. Untuk segi kenyamanannya hampir sama, boleh dibilang selisih 1% lah, lebih nyaman sedikit Mizuno. Untuk pada saat kita pakai Mizuno lebih nyaman sedikit, Mizuno lebih empuk sedikit daripada Nike. Kalau saat dipakai Nike itu kaki kita kejepit di bagian samping sini kita kejepit, karena dia itu ada rumah kaki ya, nggak bisa kelihatan. Jadi rumah kaki seperti Momentum, kalau kalian pernah lihat, hanya saja kalau Momentum full, tapi kalau ini dia di sini
rumah kakinya di sini ya. Jadi sepatu ini sedikit susah untuk kaki yang standar. Kalau kaki standar itu misalkan 42 atau 43, dia akan kejepit di tengah dan lebih di depan karena yaitu ada sistem kaos kakinya ya. Jadi sedikit kejepit untuk 1-2 kali pakai ya. Tapi kalau untuk selanjutnya mungkin kalau udah melar, udah menyesuaikan, dia akan pas ya. Kemudian dari segi ukuran, kalau dari segi ukuran antara Nike dan Thunderblade itu sama ya. Ukurannya sama karena dia dari Vietnam, walaupun beda pabrik, tapi dia secara global ukuran dia sama ya. Untuk size 43 kalau Mizuno itu ada di 28 cm ya. Ini terlihat ya, Jepangnya 28 cm. Kalau untuk Nike pun sama. Ini dia 42 nya aja di angka 27 ya. 42 setengah di 27. 43 nya ada di angka 28. Kemudian mana yang lebih bagus antara Nike dengan Mizuno, rekomendasinya yang mana ya? Kalau menurut saya pribadi, saya lebih memilih Nike. Karena apa? Karena Nike sepatunya bebas ya, enak dipakai, bisa untuk main volley, bisa untuk basket, bisa untuk pergi jalan kemana. Misalkan kalau kalian misalkan males bawa tas atau males bawa tentengan, yang intinya tentengan, si sepatu Nike ini udah keren, langsung dipakai dari rumah menuju ke tempat olahraga kalian, misalkan di indoor atau di gor, ini udah cocok. Namun kalau untuk Mizuno Thunderblade ataupun kelas Mizuno lah ya, ini sedikit kalau dipakai di luaran itu rada-rada gimana gitu ya. Walaupun pantas banyak yang pakai, untuk yang seri low itu banyak dipakai buat kerja, banyak dipakai buat main, tapi ya rada-rada gimana ya, sedikit nggak pantas gitu, sedikit nggak matching, karena memang dia ditujukan untuk benar-benar untuk olahraga. Nah yang aneh itu antara Mizuno dengan Nike, dia peruntukannya itu beda. Kalau Nike kan produk Amerika ya sebenarnya. Untuk Nike Amerika, dia sepatu ini ditujukan untuk basketball ya. Bunyinya itu basketball kalau di dusnya, tapi kalau untuk Mizuno itu bunyinya untuk volleyball. Padahal sama-sama tipe indoor. Ya jadi itu menurut saya. Kebetulan juga mungkin di sana udah sering pakai Mizuno, udah sering pakai Asics, cobalah pakai Nike. Nike itu nggak kalah keren daripada Mizuno ataupun Asics ya, dan juga harganya lebih terjangkau sedikit ya, harganya lebih murah lah dibandingkan dengan Mizuno ataupun Asics. Oke ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, kalau saya pribadi milih Nike dari segi tren atau dari segi stylish, karena saya orangnya stylish, saya milihnya Nike. Tapi kalau orang yang milih lebih kenyamanan ya Mizuno lah masuk ya. Oke ya, mungkin itu, semoga bisa membantu teman-teman yang sering bertanya antara Nike dengan Mizuno itu bagus mana. Kembali lagi ke pribadi masing-masing, yaitu dari segi stylish, karena setiap orang beda-beda dalam memahami sebuah tren ataupun warna, ataupun lebih tepatnya style ya. Ada orang yang seneng sepatu slim, ada orang yang nggak seneng sepatu slim. Oke, semoga bermanfaat, semoga kalian semua sehat selalu, dan semoga kalian bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Soji Lover.